bisa nggak memastikan. Terus yang kedua, bisa nggak juga menghitung memastikan ini makanan pasti akan jadi darah merah sekian persen, akan jadi darah putih sekian persen, akan jadi keringat sekian persen, akan jadi urin sekian persen, kemudian kotoran dan seterusnya sekian persen. Kalau manusia bisa memastikan itu, tidak mengira-ngira, hanya bisa memastikan itu, tidak ada mungkin dokter umurnya paling panjang. Mungkin yang ahli kesehatan, ahli makanan, umurnya paling panjang. Nah, lagi-lagi kita nggak bisa. Ilmu manusia hanya sampai tenggorokan. Begitu sudah masuk, ini sudah urusannya Allah. Jadi darah merah berapa persen, jadi gula darah berapa persen, jadi urin sekian persen, wallahu alam. Kita hanya sampai di sini kira-kira tadi. Perkiraan sudah sampai di sini. Makanya kalau dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, setelah selesai makan, kemudian kita disunahkan lagi untuk berdoa. Ya, minimal mengucapkan kalimat hamdalah, puja-puji syukur kehadirat Allah. Selagi seraya hati kita ini pasrah, ya Allah, mudah-mudahan makanan yang tadi baru masuk ke perut saya ini, mudah-mudahan Engkau jadikan maslahat untuk diri saya. Artinya apa? Tidak menyebabkan saya sakit gara-gara makanan itu. Kemudian yang terpenting lagi, mudah-mudahan makanan yang masuk ini menjadi energi, tenaga yang ringan dan mudah kalau diajak untuk beribadah atau mengajak taat kepada Engkau ya Allah. Loh, ini yang terpenting. Nah, maka dari situ, dari makanan saja, nah ini kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, ya, kita ayatkan dengan ayat tadi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Baru itu saja betapa maha kuasanya Allah, betapa maha luar biasanya Allah. Karena makanan yang masuk ke perut manusia atau kita itu sendiri, kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa memastikan kalau makanan itu pasti tidak menyebabkan mudarat. Tetap di situ ada kekuatan atau kemahabesaran Allah yang luar biasa. Nah ini ayat ini sebenarnya kalau kita ringkas sama dengan pemahaman tafakkaru fi khalqillah, ya, wala tafakkaru fi dzatillah. Kita ini disuruh berpikir tentang ciptaan Allah, karena semakin kita berpikir soal ciptaan Allah, akan semakin nampak keagungan Allah pada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mikir zatnya Allah, ini kalau tidak pas bisa kepleset, ya, bisa fasik, bahkan bisa kafir. Naudzubillah min dzalik. Kita diperintahkan untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya Allah. Jadi senada dengan ayat ini. Kemudian wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Wa annallaha satana Gusti Allah iku qad ahata, teman-teman liputi sapa Gusti Allah bikuli syai'in kelawan suwiji-wiji apane ilman ilmune. Terus nah ini betapa ilmunya Allah sangat luar biasa. Nah, kalau dibanding dengan ilmu kita manusia, ya jelas beda lah. Ilmunya hawadis dengan ilmunya khalik beda. Ilmunya Allah qadim, itu sifatnya Allah. Ilmu kita bersifat hadis, ya, bersifat apa? Bersifat proses. Tidak ada manusia kecuali mungkin sebagian para nabi, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Walaupun sekarang beliau jadi ilmuwan, beliau jadi profesor, beliau jadi ulama besar, umpamanya mohon maaf Profesor Dr. Sayyid Muhammad Quraish Shihab, mufassir yang luar biasa begitu. Terus ulama besar, ya, seperti Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Rajab Dib, ya, Dr. Tantowi dan sebagainya. Kemudian ulama-ulama Indonesia, almarhum Gus Dur, Hadratus Syekh Ki Hashim, ya, termasuk Syekhina wa murabbina guru kita Maulana Habib Lutfi dan lain sebagainya.
Semua ketika lahir ya la ya'lamuna syai'a. Mereka semua tidak ngerti apa-apa, kosong. Seorang Syekh Abdul Qadir, Imam Syafi'i dan semuanya ketika lahir mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka bayi, kanak-kanak yang kemudian, nah ini kemudian diisi dengan ilmu. Caranya, beliau ngaji. Ada yang ngaji mulai asuhan keluarganya, ada yang mulai belajar ilmu di sekolah, di TPQ dan seterusnya dan seterusnya. Nah, baru kemudian Allah kasih ilmu itu sesuai dengan tahapan belajar yang para beliau jalani. Ketika TK ya ilmunya TK, ketika SD ya SD, SMP, SMA, atau MI, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Artinya tadinya nggak ngerti apa-apa, baru ketika belajar kemudian dapat ilmu. Nah, Allah yang bagi. Si fulan dapat ilmu sekian persen, si fulan sekian persen, itu urusannya Allah. Ya, kewajiban kita belajar. Nah, pinter dan tidak Allah yang menentukan. Artinya sepinter-pinternya orang sekarang, sehebat-hebatnya ulama, dulunya dia tidak ngerti apa-apa. Nah, ini hadis ya, ilmunya makhluk ya. Ilmu artinya ilmu ini bukan datang ketika bayi itu lahir langsung pinter, itu tidak. Nah, beda dengan ilmunya Allah, ilmu qadim. Nah, maka wa ma utitum min ilmin illa qalila ya. Jadi kita ini tidak dikasih ilmu oleh Allah kecuali qalila, kecuali sedikit. Ya. Tapi yang sedikit itu sedikit mungguwe Gusti Allah. Sedikit menurut Allah. Qalilan ya, illa qalilan, sedikit menurut Allah di makhluk seperti apa? Ya bisa bikin nuklir, bisa naik ke antariksa, astronot ya, bisa naik ke planet-planet yang lain, bisa bikin senjata biologis sampai akhirnya ini ada virus COVID-19 dan sebagainya. Semua itu qalilan menurut Allah. Menurut kita makhluk luar biasa. Ya. Jadi apa yang diberikan Allah untuk manusia ini ya, ilmu yang hanya sedikit, bahkan tidak sebanding dengan setetes air dibanding samudra ilmunya Allah. Nah, jadi kita nggak mungkin memahami yang seperti ini, tahu yang seperti ini, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengaji ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Makanya di sini disebutkan wa anallahu qad ahata bikulli syai'in ilman. Ya, bahwa semua ya, itu semua di bawah kendali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kafa bihadhil ayat dalilan ala sarafil ilmi la siyaman ilmat tauhid. Ya. Imam Ghazali menjelaskan sesungguhnya dengan ayat ini sudah cukup. Ya, 2 ayat ini sudah cukup untuk apa? Untuk satu ayat tadi ya, satu ayat itu sudah cukup. Bihadil ayat dalilan ala syarafil ilmi la siyaman ilmat tauhid. Sudah cukup untuk menjelaskan tentang mulianya ilmu. Lebih-lebih ilmu tauhid. Wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua ya. Qauluhu jalla min qail ya. Ayat yang kedua begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kafa bihadhil ayat dalilan ala syarafil ibadah wa luzubil iqbal 'alaiha ya. Ta'zim bi amraini huma al-maqsudu min khalqid darain fa haqqa lil abdi alla yastaghilla illa bima wa la yut'ibu illa lahuma wa la yanduru illa fihima ya. Nah, ayat yang kedua ini membahas soal keutamaan atau tujuan penciptaan makhluk. Ya. Allah menyampaikan
wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtulan ora ndadekake ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'buduni ya, illa liya'buduni ya, kecuali agar atau untuk supaya beribadah jin dan manusia ini menyembah ni ing ingsun. Nah, ini ya mutakalimnya dihilang.